Sesi mengaji, belajar Islam lebih dekat. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Alladzi bi ni'matihi tatimmus shalihat. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik wa an'im ala nabiyyina wa habibina wa sayyidina wa maulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumi liqa'ihi, amma ba'd. Wa man lam yaduk murrat ta'allumi sa'atan tajarra'a dhillal jahli qula hayatihi wa dhatul fata wallahi bil ilmi wat tuqa idza lam yakuna la'tibara li dhatihi. Al-Imam Asy-Syafi'i rahimahullah berkata, barang siapa yang belum mencicipi pahitnya belajar, sesaat dia akan menelan kerendahan kejahilan sepanjang hayatnya. Hakikat dari pemuda adalah ilmu dan takwa. Jika tidak ada ilmu dan takwa, maka pemuda tidak memiliki hakikat. Yang kami hormati Pak Kiai Sobri, yang kami hormati jamaah Masjid Mahmudah Bodeh Kaliwates deh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Insyaallah di malam Ahad yang sangat dingin ini ya, kita sedikit ngaji terkait pedoman untuk menuntut ilmu. Ilmu, alhamdulillah kita sudah tahu pentingnya ilmu, bahwasanya ilmu itu seperti makanan dan minuman untuk seorang manusia. Kalau seseorang tidak makan, tidak minum, kira-kira dia bisa hidup atau tidak? Tidak bisa hidup. Nah, sekarang kalau seorang hati yang tidak disilami dengan ilmu, kata para ulama, hati tersebut kosong, tidak memiliki kehidupan, tidak memiliki makna dalam kehidupan. Seperti manusia yang berjalan tanpa ruh, kata para ulama, karena dia tidak punya ilmu. Gimana dia mau sholat misalkan? Sholat satu hari berapa kali? Bapak Ibu? 5 kali. Tahu dari mana? Nah, belajar, harus belajar. Kalau nggak belajar, nggak tahu. Rukun iman ada 6, rukun Islam ada 5. Orang kita Allah, Nabi kita Muhammad. Kalau kita tidak tahu, tidak ada ilmu, maka dia seperti orang yang jalan di atas muka bumi tanpa roh, karena tidak punya ilmu. Nanti kalau ditanya sama malaikat Munkar dan Nakir, kalau orang berilmu, ya, orang Islam, orang iman, ketika ditanya, "Man rabbuk?" Siapa Tuhan Pak jenengan? Faqala Rabbi Allah. Rabbu adalah Allah. Tahu dia, karena sudah ngaji, sudah belajar, punya ilmu. Tapi kalau orang munafik atau orang kafir ditanya, "Man rabbuk?"
Faqal la adri sami'tu an-nasa yaquluna kada faqultu. Aku tidak tahu. Aku hanya pendengar manusia ngomong ini, ya aku ikuti. Yaminan idza kanat yaminan wa in takun shimalan yunazi'nil hawa an shimaliha. Jadi ada penyair namanya Qais. Qais ini tergila-gila dengan Laila. Namanya julukannya Qais Laila. Dia mengatakan Qais ini, yaminan idza kanat yaminan. Aku akan berjalan ke kanan kalau Laila itu jalan ke kanan. Wa in takun shimalan yunazi'nil hawa an shimaliha. Kalau Laila itu jalan ke kiri, aku ikut jalan ke kiri. Jadi kalau ke kanan ikut ke kanan, kalau kiri ikut ke kiri. Masalahnya kalau Laila ini belum sungguh, dia juga kedudukannya belum sungguh. Makanya beribadah harus di atas ilmu. Beribadah harus di atas ilmu. Ada muqaddimah para ibu sekalian jamaah Masjid Al-Mahmudah rahimanallah wa iyyakum. Sebelum masuk ke bagaimana sih cara menuntut ilmu, ada dua. Sebelum belajar ada dua yang harus diperhatikan. Yang pertama adalah niat. Apa sih niat yang harus diingat-ingat kalau kita mau belajar? Ngopong boleh ngaji. Apa niat kita untuk ngaji? Kata para ulama setidaknya ada empat yang bisa kita niatkan kalau mau ngaji. Niat yang pertama adalah aku ngaji untuk orang bodoh, untuk mengangkat kebodohan diri sendiri. Misalkan ditanya, apa syaratnya sholat, syarat sah sholat? Nah, kalau nggak berilmu, berarti kan tidak bisa jadi tahu. Nah, kemudian dia belajar. Apa tujuan dia belajar? Tujuannya untuk tahu. Dia belajar buat tahu. Rukun syarat sah sholat misalkan wudu, kemudian menghadap kiblat, menutup aurat, masuk waktu sholat dan lain sebagainya. Itu disahkan. Niat yang kedua, sing bisa diniati. Niat pertama mengangkat kejahilan diri sendiri. Niat kedua mengangkat kejahilan orang lain. Simpelnya, niat pertama itu belajar buat tahu. Niat kedua belajar untuk ngasih tahu, untuk ngerti dan ngasih ngerti. Ngasih ngerti siapa? Orang insya Allah ulama kiai akan. Yang minimal ngasih tahu keluarga, ngasih tahu anaknya, adiknya, bojone, bapaknya, simbahnya. Itulah minimal ngasih tahu. Kalau belum bisa menjadi matahari, minimal jadi bumi. Kalau belum bisa menyinari bumi, minimal menyinari orang yang ada di sekitarnya. Itu niat kedua. Niat pertama tahu, belajar mengerti. Niat kedua belajar mengerti. Niat ketiga belajar untuk ilmu, niatnya untuk diamalkan. Karena ilmu buahnya adalah amal. Abu Darda radhiyallahu anhu pernah mengatakan, la takunu aliman hatta takuna muta'alliman. Kamu tidak bisa menjadi alim sampai kamu belajar. Nah, mungkin lahir tiba-tiba ngerti kabeh. Ada enggak yang lahir tiba-tiba tahu semua?
Tidak ada. Lahir dalam keadaan bocor, dalam keadaan tidak tahu. Makanya kita disuruh belajar. La takunu aliman hatta takunu muta'alliman. Wa la takunu bil ilmi aliman hatta takuna bihi aliman. Dan kamu tidak bisa menjadi sampai ke derajat alim sampai kamu mengamalkan ilmu tersebut. Jadi saya dikatakan alim, ilmu alim ulama. Berarti dia sudah mengumpulkan ilmu dan amal. Itu menurut Abu Ad-Darda radhiyallahu anhu. Niat ketiga tadi. Jadi belajar, ngerti, diamalkan. Soal, ada tidak ilmu yang tidak bisa diamalkan? Ada apa tidak? Jadi kan ilmu bisa tujuannya untuk diamalkan. Ada nggak ilmu yang tidak bisa diamalkan? Telepon Bapak Ibu, mana orang? Mungkin ada ya. Kayak misalkan Allah itu Esa ya. Itu dia ngamalkan nih. Ngamalkan kalau ibadah, sholat, zakat, haji. Kalau masalah rukun iman, ngamalkan dia mengamalkannya dengan meyakininya. Jadi amalan itu maksudnya dua, Bapak Ibu ya. Amalan zahir yaitu anggota badan dewas yang ngamalkan, yang melaksanakan, dan amalan batin yaitu hati kita yang ngamalkan. Misalkan ngaji belajar mahabbatullah, cinta kalau Gusti Allah, ngamalkan ini kan ini suatu abstrak ya, suatu yang tidak terlihat. Amalkan ya dengan meyakininya, dengan mencintainya. Itu cara ngamalkan ilmu hati. Cara juga ikhlas. Gimana cara ngamalkan? Ngamalkannya dengan cara ikhlas. Sekarang ada nggak ilmu yang tidak bisa diamalkan zahir dan batin? Ada apa tidak? Jawabannya ada juga. Kayak pengertian sholat, pengertian itu kan tidak bisa diamalkan. Sing teori-teori ini ngamalkan ini. Nah, makanya masuk ke niat pertama. Jadi niat pertama mengangkat kebodohan dari diri sendiri. Kedua, mengangkat kebodohan orang lain. Ketiga, mengamalkan ilmu. Keempat, menjaga warisan ilmunya para ulama, menjaga warisan ilmu ulama. Jadi Bapak Ibu sekalian, sama Masjid Al-Mahmudah, namanya ulama itu kan sudah ada dari zaman dahulu. Mereka menulis kitab, mereka ngasih pengajian sampai ke generasi sekarang. Mereka tulis pengertian, mereka tulis bagian-bagian kayak rukun, misalkan kata dalam bahasa Arab itu ada ismun, fi'lun, harfun. Nah itu tidak bisa diamalkan, tapi bisa kita jaga. Makanya masuk belajar hal-hal kayak ini yang tidak bisa diamalkan, masuk niat ke untuk menjaga warisan ilmu ulama. Itu niat Bapak Ibu sekalian. Yang kedua, sebelum masuk ke ilmu adalah beradab. Adab itu saat dulunya ilmu atau setelah ilmu. Nah, adab sebelum ilmu, adab sebelum ilmu. Kalau berilmu tanpa adab itu seperti pohon tanpa buah. Adab itu malah mempresentasikan ilmu seseorang. Misalkan
Ada orang alim terus pokoknya, hafal Quran, hafal hadis. Tapi kalau tetangganya elek, mesti orang-orang bilangnya apa? Orang dua ilmu, yang orang. Iki wong orang dua ilmu. Padahal ilmunya itu hafal Quran, hafal hadis, hafal buku-buku kitab para ulama. Tapi kalau tetangganya elek, orang-orang bakal bilang apa? Iki wong orang dua ilmu. Padahal nggak punya adab, punya ilmu tapi nggak punya adab. Tapi orang-orang namanya tidak punya ilmu. Makanya adab seseorang adalah adab itu merepresentasikan ilmu seseorang. Semakin tinggi ilmu seseorang, semakin tinggi adab seseorang. Ini jadi muncul ilmu tadi. Semakin tinggi, semakin merunduk. Semakin tinggi, semakin merunduk. Tawadhu'takun fil ilmi, tawadhu'takun fis samai naziman. Bertawaduklah, kamu akan menjadi bintang yang ada di langit sana. Bintang yang ada di langit sana. Ala tabaqatil jawi, ala safahatil ma'i wa dia bintang meskipun dia dilihat dari genangan air rendah, tapi bintang itu tinggi. Dan jangan kamu menjadi seperti asap yang dia terbang tinggi ke atas langit, tapi hakikatnya dia rendah. Jadilah seperti bintang yang mampu dilihat di genangan air padahal dia tinggi, dan jangan jadi seperti asap yang dia tinggi tapi hakikatnya dia rendah. Abdullah ibn Mubarak rahimahullah ta'ala pernah berkata, "Talabtul adaba salatina sanah wa talabtul ilma 20 sanah." Abdullah bin Mubarak itu selevel Imam Ahmad bin Muhammad, selevel Ishaq bin Muhawi, generasi setelah tabi'ut tabi'in. Generasi tabi'in, generasi tabi'ut tabi'in. Dia ngomong, aku mempelajari adab 30 tahun dan aku mempelajari ilmu 20 tahun. Jadi lebih banyak dia belajar adab daripada ilmu. Dia caranya mungkin umur misalkan pendek, misalkan umur 20 tahun toh, berarti dia tidak usah belajar sampai umur 30 tahun baru mulai belajar. Tidak, caranya 3 bulan sambil belajar adab, sambil belajar ilmu. Misalkan belajar adab ini dari umurnya 7 tahun ya. Karena Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu pernah ngomong, untuk anak umur 0 sampai 7 tahun la ibu ajak dolan. Jadi bapaknya saya ngajak dolan. Untuk anak 0 sampai 7 tahun. 7 sampai 14 tahun adibuhum, kasih adab. Nah, jadi pembelajaran adab itu dimulai dari umur 7 tahun. 14 tahun sampai sakwani rafiquhum. 14 tahun sampai meninggal anaknya, jadikan dia teman. Insya Allah kalau kita pakai kaidah ini, anaknya boleh manut insya Allah. Ini trip jitu dari Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu. Jadi Ibn Mubarak belajar adab semenjak umur 7 tahun misalkan. 10 tahun kemudian baru dia fokus belajar ilmu. Makanya pendidikan kita di SD ini harusnya lebih fokus kepada adab untuk pendidikan anak TK SD harusnya. Baru ketika masuk umur SMP ya, umur 14 tahun ya, SMP SMA, baru difokuskan untuk pembelajaran ilmu harusnya. Tapi insya Allah
yang merancang pendidikan sudah punya maslahat lain. Sufyan Ats-Tsauri, temannya Ibnu Mubarak, ini ulama-ulama salaf juga, dia mengatakan rahimahullah taala, kanu la yukhrijuna abna'ahum li talabil ilmi hatta yata'addabu wa yata'abbadu 20 sana. Dahulu para bapak-bapak zaman beliau Sufyan Ats-Tsauri tidak mengeluarkan anak-anaknya untuk belajar sampai beradab. Jadi saya mlebu sekolah itu anaknya sudah beradab dulu. Saya mengajarkan adabnya siapa? Orang tua. Harusnya yang mengajarkan adab itu orang tuanya. Kalau sudah siap baru dimasukkan ke sekolah. Ini pendidikan zaman dahulu, ya, zaman salaf. Hatta yata'addabu, sampai mereka beradab dan mereka beribadah dengan ibadah yang betul selama 20 tahun. Ini kalau kita nggak usah 20 tahun, nah, minimal 7-10 tahun itu sudah beradab baru bisa dikasih ilmu. Muhammad ibn Sirin rahimahullah ta'ala juga pernah berkata, kanu yata'allamuna al-hadya kama yata'allamuna al-ilma. Dahulu mereka belajar adab. Mereka itu maksudnya para sahabat, anak-anak sahabat ya. Karena para sahabat mereka masuk Islam sudah tua-tua. Dahulu anak-anak para sahabat itu mereka belajar adab seperti mereka belajar ilmu. Jadi adab dan ilmu itu harus jalan bareng. Adab dan ilmu harus jalan bareng. Itu terkait adab, Bapak Ibu sekalian. Sekarang masuk ke ilmu. Setelah tahu niat kalau adabnya, baru masuk ke ilmu. Sebelum masuk ke ilmu, ya, kita ingin mengetahui bagaimana salah belajar. Asalnya kan metode psikologi, metode pendidikan sudah banyak. Tapi kita ingin salah itu belajar. Gimana cara salah belajar sehingga menghasilkan ulama-ulama sekelas Imam Syafi'i, sekelas Imam Ahmad, sekelas Imam Abu Hanifah, Imam Malik, sekelas Imam Rabi bin Sulaiman, sekelas ulama-ulama besar. Nah, kita ingin tahu. Kata mereka, tahapan ilmu itu 6. Tahapan ilmu itu 6. Yang pertama adalah mendengar. Yang pertama adalah mendengar. Rasulullah SAW bersabda, tasma'una wa yusma'u minkum wa yusma'u mimman sami'a minkum. Kalian mendengarku, ya, kalian mendengarkanku, kata Nabi SAW. Kemudian orang setelah kalian mendengarkan kalian. Kemudian orang setelah kalian mendengarkan orang setelah kalian. Jadi Nabi SAW setelahnya para sahabat, para tabi'in, para tabi'ut tabi'in. Itu cara belajar menurut kanjeng Nabi SAW. Para sahabat mendengar langsung dari Rasulullah SAW sumber ilmu. Kemudian para tabi'in mendengar langsung ilmu dari para sahabat. Kemudian tabi'ut tabi'in mendengar langsung dari para tabi'in. Kalau di ilmu mustalah hadis dikenal dengan nama sanad. Dikenal dengan nama sanad. Makanya Abdullah bin Mubarak pernah mengatakan, al-isnadu minad-din. Walau lam yakun isnad laqala man syaa ma syaa. Isnad itu sanad bagian dari agama. Kalau tidak ada sanad,
maka siapa saja bisa ngomong apa saja. Itu zaman dahulu, ya. Jadi ketika mereka ngomong ini dari Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, di sana kamu dengar dari siapa? Nah, baru orang-orang zaman dahulu ini saya dengar dari fulan ini mendengar dari sahabat mendengar dari Nabi. Itu sanad. Kalau sekarang alhamdulillah gampang. Sekarang kan hadis sudah banyak ya, dan hadis sudah dibukukan. Sekarang ya, ini hadis nanti dari buku mana, gitu kan? Oh, ini Sahih Bukhari. Nah, sudah berarti hadisnya sahih. Oke, Sahih Muslim. Nah, berarti ini hadisnya sahih. Oh, ini hadis dari bukunya Sunan Abi Dawud, Sunan Tirmidzi, Sunan Ibnu Majah. Lihat para ulama nilai hadis ini hadisnya sahih atau hadisnya dhaif. Kalau hadisnya sahih berarti ini pasti dari Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Tapi kalau hadisnya dhaif berarti hadisnya kemungkinan besar tidak diucapkan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Kemungkinan besar. Ada kemungkinan kecil diucapkan Nabi. Apalagi kalau dikuatkan sama jalur-jalur ini. Misalkan satu hadis ini jalurnya lemah karena orang-orangnya pelupa. Tapi ada hadis lain hadisnya sama dari jalur beda, sama-sama pelupa juga. Tapi ada jalur ketiga hadisnya sama, tapi syaratnya juga lemah karena sama-sama pelupa. Kalau sudah 3 jalur hadisnya sama, nah maka hadis yang lemah ini naik menjadi hadis yang hasan. Berarti ini kemungkinan besar diucapkan oleh Nabi SAW. Jadi kalau hadis dhaif kemungkinan besar bukan dari Nabi. Kalau hadis maudhu, hadis palsu, itu sudah pasti bukan dari Nabi SAW. Sudah pasti dipastikan kan hadisnya palsu. Itu tahapan ilmu pertama, yaitu mendengar. Kalau sekarang, alhamdulillah, sekarang zaman elektronik, zaman gadget, kita bisa mendengar dari siapa aja, gampang. Dan sekarang juga sudah ada buku. Jadi mendengar boleh, membaca juga boleh. Tapi disarankan untuk orang-orang kaya kita, mendengar baik. Soalnya baca itu kan harus selektif, karena juga bahasanya buku angel, susah, yang jadi orang bisa salah paham. Makanya lebih baik mendengar, sering-sering ikut pengajian, sering-sering ngaji, biar kita dapat ilmu dan berkah ilmu. Bapak Ibu jamaah Masjid Al-Mahmudah a'azzani Allah wa iyyakum, tahapan ilmu kedua setelah mendengar adalah menulis. Setelah mendengar yaitu menulis. Dengar terus tulis. Kenapa menulis? Karena ilmu daya ingat kita ini lemah, tidak sekuat Imam Syafi'i. Makanya kita harus menulis. Bahkan Imam Syafi'i pun mengajarkan kita untuk menulis. Al-Quran juga. Al-Quran kan sampai kepada kita lewat tulisan atau lewat lisan, Bapak Ibu? Tulisan. Lewat tulisan dan lewat lisan, dua-duanya. Jadi Al-Quran sampai kita lewat lisan, yaitu dari jalur para qurra, ulama qiraat, talaqi satu sampai kemudian dilanjutkan sama muridnya sampai ke kita. Dan Quran sampai kita juga dengan tulisan. Hadis-hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam sampai kepada kita dengan jalur sanad, mulut ke mulut, atau jalur kitab juga. Jadi kitab menulis itu penting. Ada perkataan Syafi'i, cuman hilang-hilangan. Dia mengatakan pokoknya
menulis itu qulbit suludaka bil ibadil wasiqah faminal hamaqati an tasida wazalatan wa tatrukaha bainal khalaiqi qaiqah. Ikat ilmumu dengan tulisan sebagaimana engkau mengikat hewan buruanmu dengan tali. Faminal hamaqah termasuk kebodohan kalau kita berburu. Setelah berburu, kita lepaskan hewan buruan tanpa diikat. Kira-kira kalau setelah berburu, terus hewannya dilepas, orang diikat, melayu orang, melayu, hilang guys. Dah capek-capek berjam-jam nungguin rusa, nungguin hewan buruan. Setelah ditembak, misalkan penangkap jaring, dijoget, ya cuma, itu kalau hewan buruan. Makanya ilmu juga lebih baik dicatat. Sampahnya yang nyatet ya orang apa. Kita majelis ilmu itu tujuannya bukan cuma mencatat ya. Tujuan majelis ilmu itu untuk cari berkah, cari ampunan, cari rahmat dari Allah Subhanahu Wa Taala. Karena Rasulullah SAW bersabda, madrasah qaumun min kita madrasah qaumun fi masjid min baitin min buyutillah illa nazalat alaihim sakinah wa ghasyiyatuhum rahmah wa haffatuhumul malaikah wa dzakarahumullahu fi man 'indah. Orang-orang suatu kaum yang saling bermajlis di rumah-rumah Allah, mereka akan diturunkan ketenangan, diliputi oleh kasih sayang dari Allah. Kemudian dinaungi oleh sayap-sayapnya para malaikat dan disebut-sebut oleh Allah Subhanahu Wa Taala di atas makhluk Allah yang tertinggi. Di dalam hadis lain Rasulullah SAW juga bersabda, Allah berfirman atau beliau bersabda, Inna lillahi malaikatan sayyahina fil ardh. Sungguhnya Allah punya malaikat yang berkeliling di muka bumi untuk mencari halaqah ilmu. Kemudian malaikat ini melapor kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Allah berkata, Allah berfirman, "Mada yaquluna ini?" Apa yang mereka inginkan? Faqalu yarjuna rahmataka. Mereka mengharapkan rahmat Engkau, mengharapkan kasih sayang Engkau, wahai Allah. Kemudian Allah berfirman, wa madza yakhafuna minni. Apa yang mereka khawatirkan? Para malaikat berkata, mereka mengkhawatirkan azab Engkau, ya Allah. Maka Allah Subhanahu Wa Taala berfirman, "Fa'ushidukum ya malaikati anni qad ghafartu lahum." Aku bersaksikan di hadapan kalian wahai para malaikatku bahwasanya aku telah mengampuni mereka. Salah seorang malaikat berkata, "Ya Rabb, inna fihim fulanan laysa minhum, inna ma jalasa li hajat." Ya Allah, di dalam mereka kumpulan majelis ilmu itu ada fulan. Dia bukan orang sering ngaji, dia duduk cuma untuk kebutuhan saja. Kemudian Allah Subhanahu Wa Taala yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang berfirman, walahu qad ghafartu, dan dia juga telah aku ampuni. Innahum julasa'u la yashqa bihim yalisuhum. Mereka adalah orang yang tidak ada orang yang menderita, orang yang sedih ketika bermajlis dengan mereka. Tapi kalau pengen cari itu keutamaan majlis ilmu, meskipun tidak mendengar, tidak mencatat, tapi kita tetap mendapatkan faidah yang sangat banyak di majlis ilmu. Namun seseorang kalau pengen jadi ulama, pengen menghafal ilmunya, ya dia menulis. Itu tahapan ilmu yang kedua. Setelah mendengar, menulis. Setelah mendengar, menulis, yang ketiga adalah memahami ilmu tersebut.
memahami di majelis. Kalau belum paham, bisa dipahami di luar majelis, di rumah. Bisa tanya teman-temannya, tanya ustadznya mana, atau lihat catatan buku untuk memahami. Yang penting bisa memahami. Yang keempat adalah menghafal. Karena ilmu kalau tidak dihafal, ya dia hanya ada di buku. Al-ilmu ma hawahul sadru la ma hamahu timaqru. Al-ilmu ma hawahu sadru la ma hawahu timaqru. Ilmu itu ada yang ada dalam hati, bukan yang ada di dalam lembaran-lembaran tulisan. Menghafal. Karena Al-Quran pun juga wajib, Al-Quran juga dianjurkan untuk dihafal. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Bal huwa ayatun bayyinatun fi suduril ladzina utul ilma." Al-Quran adalah ayat-ayat yang jelas yang ada dalam hati-hati orang yang berilmu. Jadi Al-Quran itu ada di hati. Maknanya para ulama zaman terdahulu mereka menghafal ilmu, mereka menghafal Al-Quran. Itu yang keempat, Bapak Ibu sekalian. Yang kelima, setelah dihafal, yaitu mengamalkan ilmu tersebut. Yang sudah tadi kita bahas, ya. Ali bin Abi Thalib juga berkata, radhiyallahu anhu, hatafal ilmu bil amali fa in ajabahu wa illa ta'al. Ilmu itu memanggil amal. Ilmu memanggil, ayo sini amal, amalkan ilmu saya, amalkan saya, kata ilmu. Fa in ajabahu, jika amal menjawab panggilannya, maka itu yang diminta. Wa illa irtahal. Kalau amal tidak menjawab panggilan ilmu, ilmu akan pergi. Jadi salah satu kunci ilmu itu melekat dalam hati, ilmu melekat dalam pikiran dengan cara mengamalkan. Imam Asy-Sya'bi rahimahullah ta'ala pernah berkata, kunna nasta'inu ala hifdzil hadithi bil amali bihi. Kami dahulu membantu, kami dahulu meminta bantuan menghafal untuk, kami dahulu meminta bantuannya beramal untuk hafalan ilmu kami. Kami dahulu meminta bantuan amalan untuk menjaga ilmu kami. Itu yang kelima. Yang keenam adalah menyebarkan ilmu. Jadi ini sebuah ilmu kalau bisa disebarkan minimal ke keluarga terdekat kita, ya. Karena Allah Subhanahu wa taala berfirman di surat Al-Asr, Bismillahirrahmanirrahim, wal 'asri innal insana lafi khusrin illa alladziina aamanu wa 'amilus shalihati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabri. Demi masa sesungguhnya manusia berada dalam kerugian kecuali orang yang beriman, yaitu berilmu. Orang yang berilmu, orang yang berilmu itu tidak merugi. Dan orang yang mengamalkan ilmu, saya mengamalkan ilmu tidak merugi. Wa tawassaw bil haqq, dan orang yang saling menasihati kebaikan, yaitu orang yang menyebarkan ilmu, itu tidak merugi. Wa tawassaw bis sabri, dan orang yang saling menyebarkan kesabaran, saling nyabar-nyabar sabar, itu yang tidak merugi. Jadi 4 sifat ini, berilmu, mengamalkan ilmu, menyebarkan ilmu, dan saling mensabari, itu termasuk golongan yang tidak merugi, kata Allah Subhanahu wa ta'ala.
Sudah azan? 3 menit lagi azan. Sekarang kita masuk ke metode pendidikan salaf. Ini salaf ketika belajar. Ringkasnya ada 3 tahapan, 3 metode salaf ketika belajar. Kalau kita ingat 3T gampang. Yang pertama talaqi, yang kedua talqin, yang ketiga tadarruj. Talaqi, talqin, tadarruj. Talaqi, talqin, dan tadarruj. Apa itu talaqi? Talaqi adalah mengambil ilmu secara langsung, face to face, tatap muka, dari mulut ke mulut. Kalau kata orang Indonesia ya, dari mulut ke mulut. Maksudnya kalau mau belajar ilmu, jangan lewat kitab. Kitab bagus, beli kitab bagus, tapi harus bacakan di depan gurunya, bacakan depan kiainya, depan ustadznya, depan syekhnya dia, supaya syekhnya bisa jelaskan, ustadznya bisa jelaskan. Ini maksudnya seperti ini. Oh, ini ada kesalahan tulis. Oh, ini ada hadis yang lemah. Oh, ini hadisnya palsu. Itu pentingnya kita talaqi, mengambil ilmu secara langsung. Talaqi. Yang kedua adalah talqin. Talqin adalah menyerap semua ilmu yang disampaikan oleh ustadznya. Jadi ojo pilih-pilih. Kalau ustadznya sudah bilang A ya A, Z ya Z, itu namanya talqin. Kayak guru ngaji talqin muridnya. Ayo A, Zu. Nah itu talqin. Muridnya cuma ikut aja apa yang dibacakan oleh guru. Itu namanya talqin. Yang ketiga adalah tadarruj, yaitu belajarnya bertahap. Dari tanggal 1, tanggal 2, kemudian tanggal ketiga sampai dia bisa berhasil ke tanggal 10. Itu yang bisa kita sampaikan. Insyaallah kita lanjutkan setelah salat Isya. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi ala ihsanih wa syukru lahu ala taufiqihi wa amtinanih. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu ta'ziman min sya'nih. Wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu ad-da'i ila ridwanih. Salawatu rabbi wa salamuhu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumi liqa'ihi. Amma ba'd. بقدر الكد تكتسب المعاني ومن طلب العلا سهر الليالي ومن رام العلا من غير كد أضاع العمر في طلب المحال تروم العزة ثم تنام ليلا يغوص البحر من طلب الليالي. Sesuai dengan kadar usaha, ketinggian itu didapat. Dan barang siapa yang menginginkan ketinggian, dia akan begadang semalaman. Adapun orang yang menginginkan kedudukan yang tinggi tanpa usaha, sesungguhnya dia hanya berusaha untuk mencapai sebuah kemustahilan. Tarumul izzah thumma tanamu lailan. Kamu ingin izzah, kemuliaan, tapi kamu tiduran semalam. Yaghusul bahra man talabal laali. Orang-orang yang menginginkan permata, dia akan menyelami lautan.
jamaah Masjid Al-Mahmudah, a'azzakumullah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tadi sudah kita jelaskan muqaddimah atau pintu masuk ilmu 2, adab dan niat. Kemudian tahapan ilmu 6, mendengar, masuk di dalamnya membaca, mendengar, menulis, memahami, menghafal, mengamalkan dan menyebarkan ilmu. Kemudian kita sudah jelaskan metode pendidikan salaf, yaitu 3T: talaqi, talqin, dan tadarruj. Talaqi adalah mengambil ilmu secara langsung, ya. Tidak mengambil ilmu dari kitab atau tidak mengambil ilmu dari katanya. Terus gimana kalau kita diceramahi sama anak kecil misalnya? Wah, anak kecil baru ilmu, rasa ilmu. Gimana itu? Kan kita harus talaqi, masuk mengambil ilmu. Di sini ada 2 perbedaan. Ada perbedaannya. Perbedaan antara mengambil dengan menerima. Mengambil dengan menerima. Kalau mengambil berarti kan sengaja datang. Nah, itu betul-betul harus dari ustadz kiai yang memadai, yang punya ilmu. Tapi kalau menerima, itu menerima dari siapa saja, dari anak kecil, dari istri, dari anak kita dulu, terus terima. Selama itu kebenaran, selama itu nasihat yang betul. Sebagaimana Abu Hurairah radhiyallahu anhu juga menerima nasihatnya nasihatnya setan. Jadi ketika dia menjaga Baitul Mal, datang setan dalam wujud manusia, dikejar sama Abu Hurairah radhiyallahu anhu, ditangkap. Setan mengatakan, tolong lepaskan saya, jangan kamu ceritakan kepada Rasulullah kalau saya punya anak, punya istri, saya nggak mau ulangi lagi. Khair, dilepaskan sama Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Keesokan harinya Rasulullah SAW amanahkan Abu Hurairah untuk menjaga Baitul Mal juga, dan dia datang lagi. Setan yang menjelma menjadi manusia datang lagi. Kalau kita soal seperti layu langsung. Abu Hurairah nggak kepikiran ke situ. Dia pikir ini manusia, kan menyolong manusia kelihatan. Makanya dikejar sama bodoh, ditangkap lagi. Dan nangis-nangis lagi minta dilepaskan. Jangan melaporkan ke Rasulullah karena dia punya anak dan istri. Dilepaskan sama Abu Hurairah lagi. Nah, hari ketiga datang lagi dia. Kemudian dia kasih imbalan bahasa. Lepaskan saya akan kasih kamu ilmu. Dia setan ini yang menjelma menjadi manusia berkata, bacalah ayat kursi, niscaya kamu tidak akan diganggu oleh setan. Akhirnya Abu Hurairah menceritakan kepada Rasulullah SAW. Pertanyaannya sebelum kita lanjutkan, Abu Hurairah di sini kasusnya mengambil atau menerima? Menerima ilmu, bukan mengambil ya, karena dia dinasihatin menerima ilmu dari setan. Nah, kemudian dia kisahkan ke Rasulullah SAW. Rasulullah SAW ketika mendengar kisahnya Abu Hurairah, beliau berkata atau beliau bersabda, "Dzaka syaitanun shadaqaka wa huwa kadhub." Itu adalah setan dan dia telah jujur kepadamu meskipun dia itu pendusta. Jadi setan itu pendusta, tapi ketika ngomong benar diambil ilmunya. Sama kayak Abu Hanifah, Imam Madzhab Hanafi. Dia jalan ketemu anak kecil. Dia ngomong sama anak kecil, "Ya gulam, wahai anak kecil, hati-hati kamu dalam berjalan." Karena waktu itu gajah ya, tanah
Kan dulu nggak ada semen, nggak ada ini ya, aspal tanah, nah lihat hujan pasang. Hati-hati kamu dalam berjalan, nanti kamu kepleset. Anak kecil ini pintar, dia selamahi Imam Abu Hanifah. Engkau juga wahai imam, hati-hati kamu dalam berfatwa, karena kalau kamu salah berfatwa, kamu terpeleset dalam berfatwa, kamu masuk neraka. Pertanyaannya, Imam Abu Hanifah di sini kasusnya mengambil atau menerima ilmu. Lantas Imam Abu Hanifah menjatuhkan dengkulnya dan menangis karena takut diingatkan oleh anak kecil. Dan kisah-kisah salaf sangat banyak di sini. Dia orang menerima ilmu dari orang yang jahil, dari orang yang nggak tahu ini siapa, dari anak kecil, dari setan, dari Abu Hurairah, dan mereka semua terima karena menerima. Tapi kalau mengambil, bagaimana salaf orang-orang dahulu kita mengambil ilmu? Di sini dijelaskan oleh Ibnu Sirin. Kalau mereka mengambil ilmu, mereka benar-benar hati-hati, selektif banget dalam mencari, dalam mengambil ilmu. Kayak Ibnu Sirin rahimahullah taala berkata, lam yakunu yas'aluna 'anil isnad falamma ishtaharat al-bid'atu qila laha sunnu lana bizarakum fayunzaru ila ahli sunnati fayukhadhu hadithuhum wa yunzaru ila ahli bid'ah fala yukhadhu hadithuhum. Dahulu orang salaf kalau mereka mengambil ilmu nggak tanya sanad, pokoknya ngambil ilmu supaya banyak, nggak tanya sanad. Ini kamu ambil dari siapa? Ini kamu gurunya siapa? Kayak ini siapa? Enggak, ambil aja ilmunya. Ketika kebenaran telah merajalela luas, baru dahulu para salaf mulai selektif. Ketika mereka mau ambil ilmu, mereka mengatakan summu lana rijalakum. Sebutkan gurunya kamu sopo, kamu ambil ilmunya dari siapa? Kayak ini sopo. Ketika dilihat ilmunya benar dari ahli sunnah, dari ulama sunnah, mereka ambil ilmunya. Tapi kalau ternyata ilmunya nggak benar, mereka tidak ambil ilmunya. Itu muamalah salaf dalam mengambil dan menerima ilmu. Ibnu Sirin rahimahullah juga mengatakan, inna hadzal ilma dinun fanzuru amman ta'khuduna dinakum. Sesungguhnya ilmu ini adalah agama, maka lihatlah kepada siapa kamu mengambil agama. Itu talaqi pertama. Yang kedua adalah talqin. Talqin yaitu mengambil 100% yang disampaikan gurunya, yang disampaikan ustadz, yang disampaikan kiainya, 100%. Orang pilih-pilih ustaz, orang pilih-pilih. Itu metode salaf dahulu itu. Talqin. Namanya talqin kan mengikuti ya. Nanti guru bilang A, murid bilang A. Guru bilang B, murid bilang B. Itu zaman dahulu. Makanya Ibnu Sirin dan kawan-kawan yang dahulu selektif cari guru. Kalau mereka nggak mau ambil ilmu sampai lihat gurunya benar-benar bersih ilmunya, baru mereka ambil semuanya. Terus gimana nih yang kesebar? Ambil baiknya, buang buruknya. Pernah dengar nggak? Ambil baiknya, buang buruknya. Gitu ya. Yang salah kan talqin. Mereka ambil baiknya, buang buruknya. Kita katakan boleh. Mau ambil baiknya, buang buruknya boleh. Tapi kalau sudah punya ilmu, terus dua alat sudah punya fondasinya, baru kita kalau mau membaca buku, dengerin pusat, ambil baiknya, buang buruknya. Sama kayak kopi. Kalau dengan ke barista ya, kopi, muda biasa kopi. Ini kan kopi ada ampasnya. Orang kalau ada ampasnya nggak mau. Mereka kalau buat kopi, mereka pakai alat untuk membersihkan dari ampas. Mereka pakai tomat.
Kopinya apa aja boleh, tapi mereka pakai alat buat buang kampasnya, ampasnya. Lalu setelah itu mereka minum. Ya kayak gitu juga. Itu pakai kaidah ini, ambil baiknya, buang buruknya. Kalau sudah punya ilmunya, kalau sudah kuasai misalkan ilmu mustalah hadis, nah, kalau sudah kuasai usul fikih, kalau sudah ngaji rukun iman A sampai Z, sudah ngaji rukun Islam A sampai Z, baru kita datang kemana aja, baca buku apa aja boleh, ambil baiknya, buang buruknya. Asal kalau tidak kayak gitu, nanti kita dengar guru, wah ini apik nih, apik nih, seboleh orang apik, oh ini apik nih, tapi malah itu bagus. Kayak kita nggak tahu mana madu, mana racun. Kalau kita nggak tahu ciri-cirinya, mana madu asli, mana madu palsu. Kalau nggak tahu ciri-cirinya, bisa bedakan apa enggak Bapak Ibu? Nggak bisa, susah. Madu asli caranya yang nggak mengkristal, tapi nggak juga madu asli nggak mengkristal. Madu asli, kalau madu palsu katanya lebih encer. Tidak juga, madu asli ada juga yang pakai encer. Karena madu macam-macam, lebahnya macam-macam. Nah gitulah. Analoginya kayak gitu. Kalau tidak tahu ini membedakan madu asli madu palsu, ya wis nganut sama orang yang pengalaman. Mau beli madu ngajak orang yang pengalaman madu. Baru cicipin ini madu asli kurang, oh asli. Manut. Itu namanya talqin. Mengambil 100% ilmu yang disampaikan gurunya. Dengan catatan cari guru yang benar-benar mantep, terus ilmunya mantep dan bersih, tidak ada noda-noda keracuan sedikit pun. Itu metode pendidikan salaf yang kedua. Yang ketiga adalah tadarruj, talaqi, talqin dan tadarruj. Tadarruj itu perlahan, jangan langsung kaji kitab Majmu' Fatawa ini, misalnya Majmu' Syarah Muhadzab Imam Nawawi yang segini jilidnya. Oh ya, muntah-muntah. Ya, muntah-muntah ya. Kayak bayi boleh nggak kita kasih makan durian? Nggak boleh. Bayi kita kasih makan daging kambing, nggak boleh. Karena bukan makanannya. Ya. Makanya ulama mengatakan ta'amul kibar summus sighar dalam tafsir Baghawi ya, ketika tafsirkan kunu rabbaniyin, ta'amul kibari summus sighar, makan orang dewasa itu racun bagi anak-anak. Karena anak-anak belum cukup, belum layak untuk dikasih makanan-makanan dewasa. Sama kayak bayi sebelum 6 bulan. Apa makanannya? ASI. Oh, boleh nggak kita kasih makan roti, nasi, bubur? Nggak boleh. Kalau kata dokter zaman sekarang nggak boleh. Nanti yang sakit lambungnya malah luka. Makanya full hukumnya ASI. Karena makanan orang dewasa itu racun bagi anak-anak. Nah, baru umur 6 bulan dikasih sampai ASI. Ini ilmu bapak-bapak aja nih sebenarnya. Sehingga sudah anak. Kalau umur 6 bulan baru dikasih makanan pengantar nasi. Gitulah. Sama juga kayak anak kecil. Ini tangga, misalkan tangga pendek-pendek nih, tangga pendek-pendek. Tapi kakinya kita masih kecil. Kita mau naiki satu anak tangga atau langsung dua? Satu-satu. Karena kaki kita masih kecil. Kalau kita langsung naik ke anak tangga 5 misalkan, jatuh atau tidak? Jatuh. Kalau sudah jatuh, ulang dari awal. Beda kalau anak tangga pendek-pendek, tapi kaki kita tinggi. Nah, kita langsung melangkah ke anak tangga 5, langsung ke 10, 15, boleh, monggo. Tapi itu kakinya harus panjang. Itu namanya tadarruj, satu persatu, siji-siji. Kemudian Ustaz ini kan
metode salaf. Mana buktinya kalau ini itu metode salaf? Buktinya yang pertama, talaqi. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa innaka latulaqqal Qur'ana min ladun hakimin 'alim." Sesungguhnya engkau wahai Muhammad benar-benar ditalakikan Al-Qur'an. Engkau wahai Muhammad ditalakikan Al-Qur'an dari Rabb yang Maha bijaksana lagi Maha mengetahui. Min ladun hakimin 'alim. Dan hadis tadi Rasulullah SAW bersabda, "Tasma'un wa yusma'u minkum wa yusma'u mimman sami'a minkum." Kamu mendengar, orang setelah kalian mendengarkan kamu, orang setelah kalian mendengarkan orang setelah kalian. Itu namanya talaqi, mengambil langsung. Adapun talaqi yaitu hadis dari Abdullah ibn Amr, hadis sahih. Beliau itu bisa nulis, ya, termasuk penulis wahyunya Rasulullah SAW. Zaman dahulu Bapak Ibu jamaah Masjid Al-Mahmudah, orang Arab tidak banyak yang bisa nulis. Yang bisa nulis hanya dihitung beberapa jari. Di antaranya Abdullah bin Amr. Dia menulis setiap kata yang keluar dari lisan Rasulullah SAW. Tulis semua. Karena beliau hafalannya kuat, tulisannya juga cepat. Tulis semua. Akhirnya orang-orang Quraisy ngeledek, nyinyir. Rasulullah nulis semua yang dilontarkan oleh Muhammad. Kata orang Quraisy kafir kan? Padahal Muhammad itu ngomong dalam keadaan ridho, ngomong dalam keadaan marah, ngomong dalam keadaan senang, ngomong dalam keadaan emosi. Akhirnya Abdullah bin Amr berhenti dari menulis. Berhenti itu dia. Dia mau selektif, ambil baiknya, buang buruknya. Sampailah kabar itu kepada Rasulullah SAW. Apa kata beliau? Beliau SAW bersabda, "Uktub fawalladhi nafsi biyadi ma kharaja minni illa haqqun." Tulis semua, artinya mengambil semua. Tulis semua, demi zat yang jiwaku berada di tangannya, tidaklah keluar dari lisanku kecuali kebenaran, tidaklah keluar dari lisanku kecuali ilmu. Itu talqin, semua diambil. Kemudian tadarus, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa Qur'anan faraqnahu litaqra'ahu 'alan nasi 'ala muksin wa nazzalnahu tanzila." Dan Al-Qur'an kami turunkan berangsur-angsur, sedikit demi sedikit, agar engkau membacakannya kepada manusia perlahan-lahan. Nabi SAW diutus umur berapa tahun, Bapak Ibu sekalian? Nabi SAW ketika diutus jadi Nabi itu umur berapa tahun? 40 tahun. Meninggal umur berapa tahun? 60 berapa? 63 tahun, ya, betul. Dari 40 tahun sampai 63 tahun itu durasi Al-Quran turun. Apakah Al-Quran turun langsung sekepok ini ketika umur 40 tahun? Enggak, ya. Kita semua tahu ada ayat yang pertama kali turun. Apa itu? Surat ayat yang pertama kali turun di Gua Hiro. Ayat yang pertama kali turun di Gua Hiro. Nah, surat Al-Alaq ayat 1 sampai 5. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq, khalaqal insana min 'alaq, iqra wa rabbukal akram, alladzi 'allama bil qalam, 'allamal insana ma lam ya'lam. Itu 5 ayat tok. Quran turun 5 ayat tok, guys. Habis itu berhenti lagi, enggak turun lagi. Terus Rasulullah SAW balik ke rumah, minta diselimuti sama Khadijah kan, sama ketakutan. Baru turun ayat Al-Mudaththir 1 sampai 7. Ya ayyuhal mudaththir, wahai orang yang berselimut, qum fa'anzir, bangun dan berikanlah peringatan, wa rabbaka fakabbir, agungkanlah Rabb kamu, dan seterusnya. Al-Quran aja turun berangsur-angsur. Sedangkan Al-Quran itu kan pusatnya ilmu, ya tidak, sumbernya ilmu. Maka kita kalau ngambil ilmu juga sedikit demi sedikit.
Hasan al-Basri mengatakan rahimahullahu taala, man talabal ilma jumlatan dhahaba anhu jumlah. Kalau barang siapa yang menuntut ilmu sekaligus, maka dia akan hilang sekaligus. Ya kayak gini lah, 1 jam, 1 jam setengah ambil, besok istirahat, nanti ambil lagi 1 jam, 1 jam setengah istirahat. Jangan pagi sampai siang belajar terus, siang sampai sore, lanjut sore malam, malam sampai maghrib. Kemang lah, otaknya melepuh, nggak kuat, otak kita terbatas. Ya. Itu metode tadarruj. Jadi metode salaf 3T kalau itu ya, talaqi, talqin dan tadarruj. Yang terakhir, salaf itu ketika mereka belajar dibangun di atas 3 fondasi juga. Asah, asuh, asih, 3A. Kalau tadi 3T, kalau sekarang 3A. Asah, asuh, asih. Apa itu asah? Asahnya ya, nih pisau mengasah aja asah. Maksudnya apa? Belajar. Asah, belajar. Asuh, apa? Asuh ya, asuh. Kayak mengasuh anak. Itu maksudnya tarbiyah. Yang pertama itu ta'lim, yang kedua tarbiyah. Tarbiyah itu fokus ke karakter, fokus ke akhlak. Kalau ta'lim itu fokus ke ilmu, teori-teori, pembahasan pengertian, bagian-bagian syarat-syarat, itu ta'lim. Kalau asah itu fokus ke asuh, fokus ke karakter, mentarbiyah, kehidupan, itu asuh. Yang ketiga asih. Asih itu kasih sayang. Maksudnya adalah qudwah. Jadi guru harus punya qudwah supaya bisa mengayomi dan memberikan tali asih, kasih sayang kepada murid-muridnya. Apa dalilnya asah asih asuh ini? Jangan-jangan ini ngambil dari ilmu barat juga. Enggak, ini kan judulnya metode salaf. Jadi ini sudah ilmu dari salaf. Namanya aja nama modern. Jadi Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Huwallazi ba'atsa fil ummiyina rasulan minhum yatlu 'alaihim ayatihi wa yuzakkihim wa yu'allimuhumul kitaba wal hikmah wa in kanu min qablu lafi dhalalin mubin." Dialah Allah yang mengutus seorang rasul dari kalangan mereka kepada kaum yang buta huruf. Yatlu 'alaihim ayatihi. Mereka, dia yaitu rasul, membacakan kepada mereka ayat-ayatnya. Wa yuzakkihim, mensucikan jiwa mereka. Wa yu'allimuhumul kitaba wal hikmah, mengajarkan kepada mereka kitab dan hikmah, yaitu sunnah. Dari ayat ini diambil ini asah asih asuh. Pakai ya, asah asih asuh. Asah diambil dari asah yaitu ta'lim ya, diambil dari yatlu wa yu'allimuhumul kitaba wal hikmah. Rasul mengajarkan Quran dan sunnah. Alkitab yaitu Quran, hikmah yaitu sunnah Rasulullah. Ini diambil dari sini kaidah asah ta'lim ya. Asuh yaitu talim asuh ya, tarbiyah, diambil dari firman Allah Subhanahu wa taala, wa yuzakkihim. Rasul sallallahu alaihi wasallam yang mensucikan hati mereka, mentarbiyah, mensucikan hati, mengajak kepada mengenal Allah, mengenal agama, mengenal karakter, mengenal ciptaan Allah. Ini namanya tazkiyah, tarbiyah. Wa yuzakkihim diambil kaidah asuh. Asih yaitu qudwah diambil dari kata rasulan minhum. Allah mengutus rasul dari kalangan mereka. Pertanyaannya, kalau mau ngirim utusan itu sing diutus sing apik apa sing elek? Sing apik. Ini kan apa, kayak gambaran dari yang ngutus nih. Delegasi Indonesia ke
Amerika, saya diutus ya yang pinter, yang bagus, yang gagah, yang terbaik lah, yang terbaik dari bangsa. Itu namanya utusan. Nggak mungkin yang diutus orang-orang jelek, itu nggak mungkin. Itu satu, rasul. Yang kedua, minhum, dari kalangan mereka. Jadi rasulnya, utusannya itu dari kalangan mereka sendiri. Kayak misalkan kaum Quraisy, bangsa Arab, ya rasulnya orang Arab, dari Muhammad SAW, dari bangsa mereka sendiri, dari nasab mereka sendiri. Karena itu lebih diterima, karena mereka sudah tahu background kehidupan orang ini, kehidupan Nabi Muhammad SAW. Bayangkan kalau misalkan rasul utusan itu diambil dari kabilah lain, apakah kaum ini akan menerima atau tidak? Susah menerima. Wahai kaumku, misalkan, sembahlah Allah, janganlah kalian menyembah berhala, janganlah kalian menyembah Tuhan selain Allah. Sopo kue, siapa anda? Kita sudah lama di sini, nggak tahu sejarahnya, nggak tahu background kamu, diusir. Makanya dari dua ini, utusan, jadi utusan tidak ada diutus kecuali yang terbaik, dan utusan dari kalangan mereka. Diambillah kaidah asih, yaitu qudwah. Kaidah ini asih asuh, yaitu ta'lim, tarbiyah, dan qudwah, yang menjadi landasan pendidikan salaf zaman dahulu dan diadopsi oleh orang-orang barat. Dan ini sebenarnya kaidah orang-orang salaf terdahulu, kemudian diadopsi oleh orang-orang barat, dan kita harus kembalikan metode pendidikan kita sesuai dengan pendidikan salaf terdahulu. Mungkin sampai sini saja pengajian kita. Mohon maaf tidak ada tanya jawab ya. Terus ngelih kabeh, yang langsung silakan. Kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.